saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu definisi dan ciri-ciri ilmu pengetahuan. Definisi ilmu pengetahuan, adapun menurut BAM, dalam Quento Wibisono 1997, definisi ilmu pengetahuan melibatkan paling tidak 6 macam komponen, yaitu yang pertama masalah, yang kedua sikap, yang ketiga metode, yang keempat aktivitas, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir pengaruh atau efek. Baiklah, yang pertama yaitu masalah atau problem. Ada 3 karakteristik yang harus dipenuhi untuk menunjukkan bahwa suatu masalah bersifat scientific, yaitu communicability dan scientific attitude dan scientific method. Communicability berarti masalah adalah sesuatu untuk dikomunikasikan. B. Sikap atau attitude. Karakteristik yang harus dipenuhi antara lain curiosity, berarti adanya rasa ingin tahu tentang bagaimana sesuatu itu ada, bagaimana sifatnya, fungsinya, dan bagaimana sesuatu dihubungkan dengan sesuatu yang lain. Yang C. Metode atau method. Sifat scientific method berkenaan dengan hipotesis yang kemudian diuji. Yang D. Aktivitas atau activity adalah suatu lahan yang dikerjakan oleh para saintis melalui apa yang disebut scientific searah, terdiri atas 2 aspek, yaitu individual dan sosial. E. Kesimpulan. Kesimpulan yang merupakan pemahaman yang dicapai sebagai hasil pemecah masalah adalah tujuan dari sains, yang diakhiri dengan pembenaran dari sikap, metode, dan aktivitas. F. Beberapa pengaruh atau efek sebagian dari apa yang dihasilkan melalui sains pada pilarnya memberi berbagai pengaruh. 2. Ciri-ciri pengetahuan. Ciri pengetahuan ilmiah antara lain adalah persoalan dalam ilmu itu penting untuk segera dipecahkan dengan maksud untuk memperoleh jawaban. Dalam hal ini, memang ilmu muncul adanya problem dan harus dari suatu problem, tetapi problem itu telah diketahuinya sebagai suatu persoalan yang tidak terselesaikan dalam pengetahuan sehari-harinya. B. Penalaran dan logika. Penalaran sebagai suatu proses berpikir didasarkan 2 hal utama, yaitu logis dan analitis. Logis sebagai salah satu ciri penalaran yang mengandung pengertian bahwa setiap bentuk penalaran mempunyai logikanya masing-masing. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir logis, di mana berpikir logis adalah suatu kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu atau logika tertentu. A. Prinsip-prinsip penalaran. Prinsip-prinsip penalaran ada 4 yang terdiri atas 3 prinsip dari Aristoteles dan 1 prinsip dari Guger Libisnis. Prinsip penalaran dari Aristoteles adalah 1 prinsip identitas. Prinsip ini adalah istilah Latin Galepriopium identitatis. 2. Prinsip kontradiksi. Principium contradictionis. Prinsip kontradiksi berbunyi sesuatu tidak dapat sekaligus merupakan hal itu dan bukan hal itu pada waktunya bersamaan, atau sesuatu pernyataan tidak mungkin mempunyai nilai benar dan tidak benar pada saat yang sama. 3. Prinsip eksklusif atau Principium elicitati, yakni prinsip penyisihan jalan tengah atau prinsip tidak adanya kemungkinan ketiga. 4. Di samping 3 prinsip yang dikemukakan Aristoteles di atas, seorang filsuf Jerman Leibniz menambahkan 1 prinsip yang merupakan perlengkapan atau tambahan bagi prinsip identitas, yaitu prinsip cukup alasan atau Principium nestion sufficientis, yang berbunyi suatu perubahan yang terjadi pada suatu hal tertentu mestilah berdasarkan alasan yang cukup, tidak mungkin tiba-tiba berubah tanpa sebab-sebab yang mencukupi. Dengan kata lain, adanya sesuatu itu mestilah mempunyai alasan yang cukup. Demikian pula jika ada perubahan pada kegiatan sesuatu. Penalaran proposisi kategoris. Proposisi kategoris adalah suatu pernyataan yang terdiri atas hubungan 2 arti sebagai subjek dan predikat, serta dapat dinilai benar atau salah.
Di dalam proposisi ini, predikat menerangkan subjek tanpa syarat. Logika induktif adalah suatu cara penarikan kesimpulan pada suatu proses berpikir dengan menyimpulkan sesuatu yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Suatu peneraran dengan logika induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas terbatas sebagai argumentasi dan kemudian diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Dari fakta pengamatan dapat kenyataan bahwa sebatang besi jika dipanaskan, demikian juga dengan sebatang tembaga, aluminium, dan berbagai batang logam yang lainnya. C. Sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan yang dibangun berdasarkan logika deduktif dan indikatif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, adalah suatu proses penalaran yang dibangun berdasarkan premis-premis yang berupa pengetahuan yang benar. Sumber pengetahuan selain dapat diperoleh melalui rasionalisme dan empirisme, ternyata masih ada cara lain yang perlu kita ketahui, yang intuisi dan wahyu. Intuisi adalah kegiatan berpikir untuk mendapatkan pengetahuan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Kriteria dan cara penemuan kebenaran. Kriteria kebenaran untuk menentukan kebenaran suatu pengetahuan ada 3 teori yang dapat dijadikan sebagai kriteria, yaitu teori koherensi, teori korespondensi, teori pragmatisme. 2. Cara penemuan kebenaran. Cara penemuan kebenaran non-ilmiah ada beberapa cara yang dapat dilakukan manusia untuk memperoleh kebenaran melalui cara non-ilmiah. Di antaranya adalah 1. Akal sehat, yang kedua prasangka, yang keempat penemuan keberulan dan coba-coba, yang kelima pendekatan otoritas ilmiah dan pemikiran kritis. 1. Skeptik. Ciri berpikir ilmiah pertama ini ditandai oleh cara orang di dalamnya menerima kebenaran informasi atau pengetahuan tidak langsung diterima begitu saja. Namun dia berusaha untuk menanyakan fakta-fakta atau bukti-bukti terdapat setiap pertanyaan yang diterimanya. 2. Analitik. Ciri berpikir ilmiah kedua ditandai oleh cara orang dalam melakukan setiap kegiatan. Ia selalu berusaha menimbung setiap permasalahan yang dihadapinya, mana yang relevan dan mana yang menjadi masalah utama dan sebagainya. 3. Kritis. Cara berpikir ilmiah ketiga ditandai dengan orang yang selalu berupaya mengembangkan kemampuan menimbun setiap permasalahan yang dihadapi secara objektif. Ilmu, teknologi, dan seni. Ilmu, teknologi, dan seni sebagai produk menjadi milik manusia. Artinya, ilmu, teknologi, dan seni didapat melalui pola berpikir analogi ilmiah yang menggunakan metode keilmuan yang runtut membawa ke arah titik temu pada satu konstruksi yang bersifat nisbi, namun terhindar dari tendensi silang pendapat fundamental di kalangan bagi para ilmuwan dalam kurun waktu, sehingga terbuka untuk memungkinkan adanya pembuktian dan pengujian akan kebenarannya.